Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dr. Namira. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin agak sensitif ya. Jadi teman-teman pernah nggak Ini khusus untuk yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual ya. Maksudnya yang memang sudah sah. Oke, jadi ada nggak sih teman-teman yang merasakan ketika melakukan hubungan seksual pertama kali setelah menikah itu rasanya sakit gitu loh? Ini kenapa ya gitu? Padahal teman-teman memiliki rasa atau hasrat seksual gitu. Ya maksudnya ya secara normal ya secara alami kan kita kan ngerasa gairah seksual itu ada, tetapi kenapa pada saat penetrasi itu sakit, nggak nyaman, kayak kita ada rasa kejang-kejang, terus kayak maaf ya vaginanya menyempit, terus kayak jantung kita berdegup kencang gitu. Tau nggak sih itu apa gitu ya? Mau bertanya sama orang mungkin malu, mau ke dokter mungkin juga malu, ngomong sama orang tua juga mungkin malu, ataupun mau konsultasi ke dokter juga mungkin biayanya lumayan lumayan mahal. Oke, ini sedikit saja gambaran yang saya akan berikan. Jadi ini sebenarnya ilmu baru juga ya untuk saya. Jadi saya mempelajari lebih dalam lagi untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi ini saya ada apa ya? Ini jadi saya mengambil sumber ya. Jadi saya baca tetapi saya jelaskan ke teman-teman maksudnya apa. Nah, saya baca dari Halodoc ya. Halodoc mengatakan bahwa ini kondisi yang seperti ini namanya ialah vaginismus. Apa sih vaginismus itu? Nah, vaginismus adalah kondisi medis yang ditandai dengan pengencangan otot-otot yang tanpa disadari saat berhubungan seksual. Oke, bukan hanya jadi penetrasi itu maksudnya ialah memasukkan sesuatu ke dalam. Nah, jadi kan penetrasi ke vagina berarti memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Jadi bisa bisa saja ya ketika berhubungan seksual atau memasang tampon ya kan, atau pada saat pemeriksaan pap smear kan. Berarti kan dibuka dia memakai cocor bebek bahasanya, jadi diambil cairan vaginanya. Oke, jadi dia terasa kenceng gitu ya, sakit gitu. Nah, otot yang kena ini namanya ialah otot pubococcygeus ya. Jadi ini fungsi dari otot ini ialah untuk mengontrol buang air kecil, untuk mengontrol senggama, orgasme, buang air besar, dan saat kita melahirkan. Nah, oke. Ini saya akan membaca penyebab vaginismus. Sebenarnya kalau secara umum ya, secara khusus maksud saya penyebab vaginismus itu sebenarnya belum diketahui kenapa sih, tapi jika disimpulkan beberapa pemicu vaginismus itu dapat terjadi dengan dua aspek, yaitu pertama secara emosional dan kedua itu secara faktor fisik. Nah, maksudnya emosional apa ya? Pertama ialah perasaan rasa takut. Pernah nggak sih teman-teman sebelum menikah melakukan hubungan seksual sakit gitu, tapi setelah itu enak kan gitu ya, ada yang gitu. Jadi kita ngebayangin sakitnya dulu, jadi ini pemicu. Jadi makanya kalau misal ada yang belum berhubungan seksual, ada yang belum menikah ya gak usah tanya-tanya dengan temennya gitu, gimana sih rasanya, nggak usah, karena nanti kalau dia bilang sakit, nah jadi kebayang masuk ke alam bawah sadar sehingga bisa menyebabkan vaginismus. Kedua, perasaan yang cemas ya kan. Ya mungkin cemas karena masalah dengan suaminya, atau masalah di luar sana, atau masalah dalam dirinya gitu loh. Jadi perasaan cemas yang disebabkan oleh rasa bersalah, dan biasanya karena masalah berhubungan seperti itu, masalah hubungan maksudnya. Kemudian mengalami peristiwa yang traumatis, maksudnya ialah maaf ya, misal dia pernah uh, dilakukan pelecehan seksual, atau dia sudah pernah diperkosa, maaf ya. Nah, jadi kan kalau misal ada seseorang yang diperkosa itu berarti kan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual padahal dia tidak suka, jadi dia trauma gitu kan, itu rasanya sakit seperti itu mungkin. Kemudian pengalaman buruk di masa anak-anak. Nah, jadi jangan sepelekan loh ya. Bahasanya gini, masa anak-anak yang masa kecil suram. Nah, itu sebenarnya itu bisa membekas dan akan membawa dampak yang buruk ke kehidupan selanjutnya. Jadi ini bisa saja terjadi seperti itu. Yang kedua ialah pemicu yang disebabkan oleh faktor fisik. Jadi sebenarnya dia secara psikologis atau secara
emosional nggak ada masalah, tetapi ternyata ada masalah di faktor fisik. Misalnya seperti apa? Misal adanya infeksi, ya seperti infeksi saluran kemih atau infeksi jamur. Nah, ini ISK ini salah satu penyebabnya jika misal maaf buang air kecilnya ditahan-tahan karena malas ke kamar mandi dan sebagainya. Kemudian kedua, ya maaf seperti sakit kanker dan sebagainya. Kemudian karena pernah melakukan persalinan, ya bisa jadi otot-ototnya terganggu atau bermasalah. Kemudian faktor menopause juga, itu kan otot-ototnya juga mungkin terganggu. Kemudian mengalami operasi panggul, jadi maksudnya dia pernah terjatuh sebelumnya atau pernah kecelakaan sebelumnya, seperti itu. Kemudian kurangnya pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual, misal dia tidak melakukan foreplay dulu, ya jadi langsung aja, nah itu bisa jadi gitu terjadi vaginismus. Kemudian ada lubrikasi vagina yang tidak mencukupi. Jadi ada beberapa wanita yang memang lubrikasinya itu cairan lubrikannya itu tidak banyak untuk sebagian wanita, itu bisa jadi terjadi, jadi sakit ketika masuk. Kemudian efek samping dari pengobatan, jadi ada beberapa orang yang melakukan pengobatan atau minum obat-obat yang terlalu banyak, jadi bisa saja ini berefek jadi ke masalah kesehatannya. Kemudian masalah fungsi seksual, jadi maksudnya apa? Jadi masalah fungsi seksual ini misal tidak ada gairah seksual, jadi tidak susah untuk apa namanya ya seperti itu, jadi agak ada masalah lah ketika melakukan hubungan seksual seperti itu. Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang ada pemicu yang seperti ini, jadi mungkin bisa diatasi terlebih dahulu atau bisa melakukan konseling pranikah gitu. Oke, kemudian jadi apa sih dapat dikelompokkan berapa macam sih sebenarnya vaginismus ini, ya? Ada yang mengatakan 2 dan ada yang mengatakan, saya baca di sini halodoc 4, yaitu vaginismus primer. Nah, apa yang maksud dari vaginismus primer ini? Nah, vaginismus primer ini adalah dia sakit atau bergejala pada saat mau pertama kali melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi belum pernah masuk sama sekali, belum pernah penetrasi sama sekali, itu dia. Nah, yang kedua, vaginismus sekunder. Jadi dia sudah pernah masuk tetapi gitu ya, ini bahasanya gitu. Tapi setelah itu dia merasa sakit, bisa jadi karena faktor fisik tadi, misal habis persalinan, habis trauma. Nah, ini dia biasanya kalau misal vaginismus yang sekunder. Kemudian vaginismus global. Nah, ini dia ialah dapat bersifat primer atau sekunder. Jadi ini misalnya terjadi pada penetrasi vagina, oral ataupun masturbasi gitu. Kemudian vaginismus situasional. Nah, ini terjadi sebagai respon terhadap beberapa jenis penetrasi saja. Jadi kadang iya, kadang enggak gitu maksudnya, ya. Jadi misal dia itu tidak dapat berhubungan seks, tetapi dia dapat memasukkan tampon padahal sama-sama penetrasi, ya itu namanya ialah vaginismus situasional. Seperti itu. Nah, ini faktor resikonya. Di sini dikatakan bahwa faktor risiko vaginismus. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya vaginismus, ya antara lain ialah persalinan seperti yang saya bilang tadi, kemudian kesehatan yang buruk, memiliki anggota dengan kondisi yang serupa, ya riwayat infeksi yang tadi, kemudian sindrom nyeri kronis, ya memang memiliki rasa nyeri yang cukup lama atau berkepanjangan, kemudian endometriosis, ya kan, kemudian mengalami penyakit jiwa, ya kemudian stres atau cemas, sepertinya sama yang seperti tadi sudah dikelompokkan. Oke, gejala vaginismus gimana sih gitu kan, kapan sih saya harus ke dokter, mengalami gejala seperti apa sih vaginismus itu? Ya mengalami hubungan seksual yang menyakitkan, ya. Jadi ini ketika melakukan hubungan seksual dia tiba-tiba itu rasanya sakit, terus dibarengin dengan perasaan sesak nafas, jadi kayak sesak padahal dia tidak sedang sesak nafas, jadi kayak gitu ya. Kemudian rasa nyeri itu kayak menyengat dan terbakar gitu. Jadi kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak ada perih-perih panas gitu ya. Kemudian
penetrasi menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan ya, karena memang menyempit, otot-otot panggulnya menyempit sehingga vaginanya menyempit sehingga tidak bisa masuk deh, tidak bisa melakukan penetrasi deh gitu. Kemudian merasakan nyeri seksual yang merasakan nyeri seksual jangka panjang tanpa penyebab yang jelas. Jadi ini kenapa sih kok sakit terus seperti itu. Kemudian ketika dimasukkan tampon tiba-tiba juga aduh rasa sakit, kok sakit ya gitu ya gitu. Kemudian kejang otot pernafasan atau pernafasan yang terhenti, jadi kayak susah dia bernapas pada saat melakukan penetrasi gitu ya. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa vaginismus itu tidak dapat mencegah seseorang untuk terangsang secara seksual. Jadi gini, ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa vaginismus itu bukan berarti dia tidak memiliki hasrat seksual, tetapi memang dia tidak bisa masuk karena otot-otot yang mengencang gitu loh. Oke. Jadi efeknya banyak sekali ya ketika sosok wanita atau sosok istri yang mengalami vaginismus ini. Efeknya ya dia jadi malas melakukan penetrasi, sedangkan itu adalah salah satu kebutuhan khususnya bagi suaminya atau bagi prianya. Jadi ketika dia malas ya kan ini pasti akan merusak atau merusak keharmonisan rumah tangga ya, bukan merusak rumah tangga ya. Bisa jadi mungkin suaminya sabar, tetapi kan ini harus segera diatasi gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman ada ngerasa yang seperti yang saya bilang, aduh gimana nih kok sakit ya gitu loh, kok susah ya masukinnya gitu, aku gini ya gitu ya, karena padahal kan kata orang-orang melakukan hubungan seksual itu kan enak gitu ya, sangat bahagia, kenapa saya enggak gitu. Nah itu harus dipertanyakan, harus dievaluasi gimana. Nah kalau ini terus berkepanjangan sehingga merusak hubungan antara suami istri, maka ini saran saya itu memang harus dikonsultasikan kepada dokter SPOG atau dokter kandungan yang akan memberikan advice atau dan mendiagnosis ini apakah sekunder, apakah primer. Nah ada juga loh grade-grade-nya, apakah ini grade yang paling rendah, sedang, menengah, atau yang paling tinggi gitu loh. Jadi kalau misal grade yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih bisa dilakukan dengan perbantuan yang lebih ringan seperti itu. Nah kalau misalnya yang sudah yang di level atas, nah mungkin itu harus lebih intens dan harus lebih ketat untuk pengobatannya seperti itu. Ya next ini saya akan menjelaskan gimana sih pengobatan vaginismus, apa sih yang harus saya lakukan, saya harus kemana sih dilakukan, apakah bisa diobatin sendiri, apakah terapi bisa dilakukan sendiri ataukah harus di rumah sakit ataukah harus sama terapis dan sebagainya. Mungkin ini ilmu baru ya untuk saya juga, masih sangat mulai belajar banget. Ini menarik sekali karena ini benar-benar sangat mengganggu banyak wanita dan mengganggu banyak pasangan suami istri ya teman-teman. Semoga penjelasan saya ini membantu. Ini saya ambil dari ya, teman-teman bisa buka lagi aja, bisa baca-baca halodoc.com dengan judulnya ialah vaginismus, halodoc.com gitu aja nanti. Oke teman-teman ya, next saya akan membahas lebih dalam tentang vaginismus, terus tentang masalah-masalah saat berhubungan seksual, ada namanya ialah frigiditas. Next saya akan bahas juga, tapi setelah kelar vaginismus. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat juga untuk saya dan keluarga. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.